Hah, baik Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu tidak menyukai gagasan Tang Wulin masuk sendirian. Naga kadal iblis di depan mereka jelas berada di atas level 4000 tahun, dan seperti binatang drakonik lainnya, itu sangat kuat dan buas. Biarkan dia menanganinya, kata Gu Yue, sudah duduk di tanah ke samping. Dia bahkan tidak repot-repot melihat bagaimana keadaan Tang Wulin sebelum menutup matanya untuk bermeditasi. Kita bisa menggunakan waktu ini untuk istirahat. Naga kadal iblis memiliki temperamen yang berapi-api, jadi pendekatan Tang Wulin lebih dari cukup untuk menarik perhatian penuh. Itu menerkam Tang Wulin dengan kecepatan yang tak terbayangkan yang tidak cocok dengan besarnya, yang akan membuat siapapun yang melihatnya bergerak terperangah. 6 sayap berselaput terbentang dari punggungnya sementara ekornya melayang di tanah dan mendesis di udara. Ruangan itu tampak menjadi redup, dan naga itu mencapai Tang Wulin dalam sekejap mata, mulutnya terbuka lebar untuk melahapnya. Pada saat itu, suara gemuruh rendah mengguncang ruangan. Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui menghentikan pertengkaran mereka dan berbalik untuk melihat Tang Wulin melayang ke udara, tubuhnya dikelilingi cahaya keemasan. Cincin jiwa emas muncul di sekelilingnya, dan auman itu tumbuh dengan intensitas penuh, udara bergetar di hadapan keagungan yang drakonik. Di hadapan raungan yang kuat ini, naga kadal iblis yang arogan membeku di udara. Kemudian sayapnya menjadi lemas dan jatuh ke tanah dengan suara gemuruh yang tumpul. Adegan ini membuat semua orang tercengang, diliputi oleh kebingungan. Mereka melihat Tang Wulin jatuh di udara dan dengan rapi mendarat di atas kepala naga kadal iblis. Dia menyiapkan cakarnya, lalu menusukkannya ke belakang kepala naga, mengubur seluruh lengannya ke dalam tengkoraknya dan menembus ke dalam otaknya. Tubuh naga itu mengejang sejenak, lalu diam. Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui berdiri di sana tercengang, memutar otak mereka untuk mencoba memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Yuanen Yehui yakin akan kekuatannya, tapi dia tahu itu akan menjadi tantangan baginya untuk mengalahkan naga kadal iblis berumur 4000 tahun sendirian. Namun Tang Wulin sendirian membantai binatang itu semudah memotong kertas. Ini benar-benar tak terbayangkan. Tang Wulin menoleh ke timnya dengan ekspresi santai di wajahnya, hampir seolah-olah tidak ada hal penting yang terjadi. Namun, di dalam, dia sebenarnya cukup terkejut. Saat dia melawan naga kadal iblis dalam pertempuran, Tang Wulin menggunakan tubuh naga emas dan membalik aliran esensi darahnya. Aura Raja Naga Emas meledak dari tubuhnya dan membuat naga itu tertegun, membiarkannya terbuka untuk serangan Tang Wulin. Ini membuat kematiannya cepat, tetapi ketika dia mendorong lengan kanannya ke kepala naga, energi hangat mengalir ke dalam dirinya dan menyebabkan esensi darahnya berkobar. Energi tersebut merangsang esensi darahnya dan mendorong Dragon Shocks the Heavens dari 80% menjadi 85%. Tang Wulin perlu berlatih menahan diri saat maju dengan Dragon Shocks the Heavens. Menurut ekspektasi aslinya, itu seharusnya jauh lebih sulit baginya untuk menyelesaikan 20% terakhir dari Dragon Shocks the Heavens, lebih dari 80% yang telah dia selesaikan sejauh ini. Namun dia baru saja membuat kemajuan selama sebulan dalam sekejap mata. Membunuh makhluk jiwa drakonik membuatku lebih kuat. Aku tidak pernah merasakan hal seperti ini di platform kenaikan roh, apa karena naga kadal iblis ini nyata? Saat ide itu terbentuk di benaknya, naga kadal iblis memudar menjadi partikel cahaya dan menghilang. Suara elektronik berbunyi sekali lagi, mengumumkan bahwa mereka memiliki 10 detik untuk memutuskan apakah mereka menginginkan jiwa bela diri naga kadal iblis. Yuanen Yehui hanya melambai ke arah Tang Wulin dengan acuh tak acuh, senyum masam di bibirnya. Itu telah terbunuh dalam satu tembakan oleh Tang Wulin. Tidak mungkin dia akan memilih jiwa roh yang rapuh. Saat dia bergabung kembali dengan teman-temannya, Tang Wulin memikirkan sensasi energi hangat yang memasuki tubuhnya. Baginya, setelah memecahkan segel Raja Naga Emas lainnya, esensi darahnya telah tumbuh lebih kuat seiring dengan pengaruhnya terhadap makhluk jiwa drakonik. Dia yakin bahwa naga kadal iblis tidak akan terpengaruh olehnya jika tidak. Sungguh sial untuk bertemu dengannya. Jika setidaknya ia menahan diri untuk tidak terbang ke udara, kematiannya tidak akan sebrutal itu. Setelah menyelesaikan 10 percobaan, mereka mengerti berapa banyak waktu yang mereka miliki untuk pulih di antara masing-masing percobaan. Tim beranggotakan 6 orang Tang Wulin tidak memasuki pintu emas sampai kemungkinan detik terakhir. Begitu mereka melakukannya, mereka menemukan bahwa lantai ke-11 sama dengan lantai 10. Hanya satu pintu raksasa yang berdiri di aula. Sesuai bentuknya, pintu perlahan terbuka. Namun kali ini, tidak ada ledakan kekuatan yang menindas. Setiap lantai berisi makhluk jiwa yang jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, terutama dari lantai 9 dan seterusnya.
Mereka sekarang berada di lantai 11, dan tidak mungkin persidangan yang akan datang lebih mudah dari yang sebelumnya. Hati-hati, semuanya. Formasi segitiga. Tang Wulin memerintahkan. Cincin jiwanya muncul di sekelilingnya saat rumput Blue Silver berputar keluar dari tanah untuk mengamankan perimeter. Tang Wulin sekarang mempelopori formasi segitiga mereka. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu mengapitnya sebagai 2 poin lainnya dari formasi mereka. Itu tugas mereka untuk melindungi 3 rekan satu tim mereka di dalam segitiga. Dengan putaran tangannya, Gu Yue mengirimkan 3 lampu hijau ke pengawalnya, meningkatkan ketangkasan mereka. Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui bahkan tidak terpengaruh oleh keserbagunaan jiwa bela diri Gu Yue lagi. Mereka telah mencoba untuk mencari tahu seberapa hebat kemampuannya di percobaan sebelumnya, tapi dia tidak pernah mengungkapkan seluruh tangannya. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa jiwa bela dirinya mampu memberikan dukungan pada waktu yang tepat karena dapat memberikan kerusakan, dan bahwa dia memiliki banyak elemen yang dapat dia gunakan. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan jiwa bela diri yang tidak bisa dipahami. Tak lama kemudian, aroma menyegarkan tercium di hidung mereka. Baunya seperti udara setelah seharian memanggang di bawah sinar matahari. Namun yang dilakukannya hanyalah membuat Tang Wulin lebih berhati-hati. Dia menyipitkan matanya saat dia menatap ambang pintu yang menganga, dan rumput Blue Silver langsung melonjak untuk membentuk jaring yang rapat di sekitar mereka. Sepersekian detik kemudian, petir melesat dari ambang pintu dan membombardir gawang dengan benturan keras. Hantaman ledakan membuat telinga mereka berdenging. Gelombang kejut berdesir dari titik hantaman di jaring, dan Tang Wulin mengerang di bawah tekanan. Dia berjuang untuk mendukung pertahanan mereka, seluruh tubuhnya mati rasa dalam prosesnya. Baru kemudian penyerang itu akhirnya melangkah keluar dari kegelapan di luar ambang pintu. Kekuatan makhluk jiwa yang mereka hadapi sebelumnya tampaknya cocok dengan ukuran mereka, tapi bukan itu masalahnya. Itu sebenarnya cukup kecil, berdiri sekitar 1 kaki tingginya, dengan cakar kecil namun tajam, dan memiliki mata besar berwarna biru keunguan. Itu juga memiliki bulu cerah-cerah yang Tang Wulin dan yang lainnya belum pernah lihat pada binatang buas sebelumnya. Warnanya meluas ke ekornya, yang berbentuk seperti sambaran petir. Tenaga elektromagnetik mendorongnya melalui udara, arus listrik mengalir melalui tubuhnya saat menuju ke arah mereka. Apakah itu, binatang petir? Xie tergagap. Kebingungan memenuhi Tang Wulin, Zulizi, dan Yuanen Yehui. Gu Yue mengerutkan alisnya sambil berpikir. Yue Zhengyu, di sisi lain, memiliki realisasi tertulis di seluruh wajahnya. Kami menghadapi binatang petir. Yue Zhengyu berseru, seperti yang diharapkan dari pagoda roh. Mereka memiliki makhluk jiwa yang langka. Hati-hati semuanya, kami tidak bisa meremehkannya. Ini sangat cepat, dan kilatnya mematikan. Petik 2. Sebelum Yue Zhengyu bisa berkata lebih banyak, binatang guntur itu bergerak. Itu mengibaskan ekornya yang bengkok, mengirimkan pemboman lagi dari petir biru ungu ke tim Tang Wulin. Yuanen Yehui mendengus saat dia melangkah maju. 3 cincin jiwa ungu muncul di sekelilingnya saat sepasang sayap hitam pekat membentang dari punggungnya. Kegelapan hitam menyebar dari tubuhnya, dengan cepat menggerogoti cahaya di sekitarnya dan menelan rumput biru di sekitar mereka. Itu juga menelan setiap petir yang melesat ke arah mereka, membasahi mereka seperti fan yang rusak. Kegelapan menyebar melampaui jaring rumput biru, tetapi segera mencapai batas di mana listrik berderak di udara, dan itu berhenti. Pada saat itu, Tang Wulin pulih dari mati rasa, dan dia memerintahkan rumput Blue Silvernya untuk melesat ke arah binatang petir itu. Yuanen Yehui meluncurkan dirinya ke udara. Cincin jiwa keduanya menyala dan bilah ungu kegelapan muncul di tangannya. Dia terbang langsung ke binatang petir itu, dengan pedang di tangan. Tapi pada saat itu, cahaya keemasan meledak di sisinya, pancaran suci yang mendorong kegelapannya. Yue Zhengyu terbang juga, bergerak ke sisi lain dari monster petir itu untuk menghindari aura kegelapan Yuanen Yehui. Keraguan menggenang di hati Tang Wulin dan yang lainnya ketika mereka melihat benturan terang dan gelap. Mereka yakin bahwa keduanya akan membatalkan satu sama lain, tetapi sesuatu yang lebih aneh terjadi. Kedua bilah mereka sepertinya tertarik ke yang lain, mengubah arah mereka di tengah penerbangan. Bahkan sebelum mereka bisa mendekati binatang guntur itu, mereka menabrak satu sama lain. Cahaya dan kegelapan datang bersamaan, bergolak, berjuang, dan sesaat kemudian, gelombang kejut yang meledak merobek udara. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu melepaskan diri dari bentrokan, membuat jarak antara satu sama lain, dan berteriak pada saat yang sama. Apa sih yang kamu lakukan? Anggota tim lainnya menyaksikan dengan tercengang.
Itu seperti ketertarikan antara yin dan yang. Cahaya dan kegelapan tidak pernah bisa hidup berdampingan, tetapi kenyataannya adalah, terang dan gelap biasanya tidak berperilaku seperti itu ketika mereka saling berhubungan. Bentrokan eksplosif ini terjadi karena mereka berdua memiliki jiwa bela diri malaikat, yang satu suci dan yang lainnya jatuh. Keduanya ditakdirkan untuk selalu berhadapan satu sama lain. Jiwa bela diri mereka sangat tidak cocok sehingga, setelah merasakan aura orang lain, mereka merasa lebih cenderung untuk saling menargetkan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Sementara keduanya bertengkar satu sama lain, binatang guntur itu berubah menjadi sambaran petir. Itu muncul 100 meter jauhnya, benar-benar di luar jangkauan rumput Blue Silver Tangulin dan sama sekali tidak terluka. Xie langsung beraksi. Dia mengerti bahwa binatang guntur mengandalkan serangan kilat dan kegesitannya untuk mendominasi lawannya. Sebagai master jiwa tipe agility, itu adalah tugasnya untuk menjatuhkannya. Dia melaju ke depan seperti gumpalan api hantu, zigzag menuju binatang buas itu, meninggalkan bayangan di belakangnya. Saat dia melakukannya, Gu Yue melepaskan rentetan bilah angin, mengepung binatang guntur dari semua sisi. Tidak ada elemen yang benar-benar melawan atribut petir, jadi mereka tidak bisa menahannya dengan cara itu. Petir memiliki kekuatan ledakan dan kecepatan yang menakutkan. Itu memang memiliki kekurangan, bagaimanapun, menjadi lebih membebani penggunanya dan tidak terlalu cocok untuk pertahanan. Tangulin dengan tenang tetap kembali untuk menjaga Gu Yue dan Su Lizi. Sejak percobaan ke-9, dia menyadari bahwa lawan mereka jauh lebih cerdas dari sebelumnya. Binatang guntur adalah contoh yang jelas dari itu. Kekuatan itu sendiri tidak perlu ditakuti, tetapi kekuatan dan kecerdasan adalah kombinasi yang menakutkan. Jelas baginya bahwa binatang guntur ini sangat pintar. Itu tidak langsung melibatkan Xie dalam pertempuran, tetapi memilih untuk menghindar dan menariknya menjauh dari teman-temannya terlebih dahulu. Hanya memikirkan tentang skema macam apa yang bisa ditetaskan oleh makhluk jiwa membuatnya ketakutan. Xie terus mengejar binatang petir itu, dan ketika dia akhirnya mendekat, dia menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track untuk melayang ke udara dan mengiring pedang naga cahaya menebas ke arah itu. Pada saat itu, dia melihat kepanikan di mata binatang guntur itu menghilang, kepercayaan mengambil tempatnya di kedalaman kecubung mereka. Tidak baik, bola petir dengan diameter 1 meter tiba-tiba muncul di antara dia dan binatang guntur itu. Sebelum dia bisa bereaksi, itu memadamkan pedang naga cahaya dengan kedipan listrik, lalu melumpuhkan tubuh Xie dengan yang lain. Tidak menyisakan waktu untuk pulih, binatang guntur itu menembakkan bola petir ke arahnya. Kemarahan violetnya menyelimuti tubuh Xie dan segera membakarnya menjadi abu. Semua ini terjadi terlalu cepat. Xie telah dibujuk terlalu jauh bagi siapapun untuk menghubunginya, bahkan jika mereka telah mengambil tindakan sebelumnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Terima kasih. Tangulin berteriak saat dia menyerang ke depan. Namun, yang mengejutkannya dan binatang guntur itu, bola petir itu tiba-tiba meledak dalam semburan bunga api. Di tengah derak listrik di udara, Xie jatuh ke tanah. Gumpalan asap mengepul dari tubuhnya, yang telah terbakar hitam, dan setiap rambut di tubuhnya berdiri di ujungnya. Baru saat itulah Tangulin menyadari apa yang terjadi. Dia menggunakan klon bayangan untuk melarikan diri pada menit terakhir. Itu hanya klonnya yang mati. Ketika dia berhadapan langsung dengan kekuatan binatang guntur, Xie menyadari bahwa ini adalah lawan yang tidak bisa dia tangani sendiri. Hanya dengan bekerja sebagai tim mereka memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan. Tapi binatang guntur itu bereaksi terhadap kemunculan kembali Xie terlalu cepat. Sebelum dia bisa mundur, itu mengirimkan rentetan petir ke arahnya. Xie menggunakan Shadow Dragon Storm untuk membela diri, dan kali ini, sambaran petir hanya membuat tubuhnya mati rasa alih-alih mengirimkan belati rasa sakit yang membakar ke dalamnya. Fakta bahwa budidaya binatang guntur ini berada pada tingkat 5.000 tahun membuat hati Tangulin menjadi dingin karena ketakutan. Dia menembakkan sehelai rumput Blue Silver untuk membungkus pinggang Xie lalu menyeretnya kembali. Untungnya, Xie masih utuh. Seluruh tubuh Xie telah terbakar hitam. Asap mengepul dari setiap inci tubuhnya. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu dan menggunakan Shadow Dragon Storm untuk membela diri, dia akan berada di ambang kematian jika tidak benar-benar mati. Setiap ototnya bergerak cepat, membuatnya seolah-olah tubuhnya bergetar tanpa akhir. Tangulin menghendaki rumput Blue Silvernya membungkus pinggang Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu dan menyeret mereka kembali ke formasi segitiga mereka. Maaf, kata Gu Yue dari tempatnya di belakang Tangulin.
Kami terlalu jauh dari Xie sekarang. Saya tidak bisa melakukan teleportasi pada jarak itu. Petik 2. Ini bukan salahmu, kata Tang Wulin dengan suara baja. Di penjagamu, semuanya. Dia perlahan mengangkat tangannya, aliran esensi darahnya mulai berbalik. Untuk pertama kalinya sejak dia mendapatkannya, cincin jiwa ketiga Tang Wulin menyala. Karena kekuatan spiritualnya yang terbatas, dia tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa rumput Blue Silver dan membalikkan aliran esensi darahnya pada saat yang bersamaan. Namun, keterampilan jiwa ketiganya dapat diaktifkan secara mandiri, membebaskannya untuk mempersiapkan Dragon Shocks the Heavens. Cahaya keemasan berkumpul di sekitar Tang Wulin sementara raungan drakonik bergemuruh dari tubuhnya. Binatang guntur itu tersentak saat raungan membanjiri, telinganya tiba-tiba meninggi lurus. Ia menggaruk pipinya dengan cemas, dan matanya mulai mengembara, mencari target berikutnya. Namun Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu terus saling menatap. Kamu orang bodoh, teriak Yuanen Yehui. Lihat apa yang kamu lakukan. Jika bukan karena Anda, saya pasti sudah membunuh binatang guntur itu. Petik 2. Yue Zhengyu mendengus sebagai jawaban. Omong kosong. Bagaimana Anda bisa membunuhnya tanpa bantuan saya? Itu ada di level 5000 tahun. Cepat dan bertenaga. Itu salah satu binatang yang berdiri di dekat puncak. Apakah Anda tidak tahu mengapa Anda tidak pernah melihat binatang petir 10.000 tahun? Jika itu mencapai level itu akan terlalu mendominasi. Semua makhluk jiwa lainnya membunuhnya sebelum itu terjadi. Itu sebabnya. Petik 2. Dia jelas memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang binatang guntur daripada Yuanen Yehui. Iya, itu benar, kata Xie. Binatang petir ini benar-benar kuat. Itu jauh lebih kuat dari kita. Kecuali jika Anda memiliki 5 cincin jiwa dan jiwa bela diri yang kuat, tidak mungkin membunuhnya sendirian. Petik 2. Kalian semua hati-hati, kata Tang Wulin. Tunggu saja pembukaannya. 100 meter jauhnya, binatang guntur itu menyeringai dan mencambuk ekornya, melemparkan sambaran petir ke arah mereka. Itu melesat ke seberang ruangan, menutup jarak dalam sekejap mata. Tang Wulin tersenyum ketika dia melihat baut mendekat. Cahaya keemasan berkumpul di sekelilingnya dan dituangkan ke dalam sebatang rerumputan biru, menyebabkannya tumbuh dengan cepat dan menjadi setebal paha pria. Sisik juga tumbuh dari pokoknya. Mereka dengan cepat menutupi pokok anggur itu, membuatnya menyerupai ular yang membesar yang menyerang mangsanya saat ia melesat ke depan untuk menemui petir di depan. Petir membumbung di udara, menghantam rumput ular keemasan dengan semburan bunga api. Cahaya rumput meredup sedikit, tapi memiliki lebih dari cukup energi untuk terus maju. Itu terus menembak ke arah binatang guntur, jeritan mematikan bergema di dalam aula. Apakah itu Gold Light? Apakah Tang Wulin menggabungkan Gold Light ke dalam rumput Blue Silver? Ini adalah pertama kalinya ada orang yang hadir melihat rumput biru Tang Wulin berperilaku seperti ini, bahkan Gu Yue dan Xie. Gold Light mengibaskan ekornya dan rumput di belakangnya berdiri tegak. Ia mengambil kilau emas dan mulai bergerak membentuk ular emas dengan Gold Light adalah kepalanya. Di bawah ular, formasi besar, susunan pertempuran, berkobar. Apakah itu keterampilan jiwa roh? Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu bertanya berbarengan. Secara umum, jiwa roh hanya bisa membantu master jiwa mereka secara tidak langsung. Beberapa jiwa roh yang sangat kuat benar-benar dapat berpartisipasi dalam pertempuran tentu saja, yang mungkin bagi segelintir orang yang memiliki jiwa bela diri yang kuat dan jiwa roh yang mampu menyamai kekuatannya. Namun, karena semua jiwa roh pada awalnya relatif lemah, seorang master jiwa akan memprioritaskan kompatibilitas daripada kekuatan ketika memilih jiwa roh. Keterampilan jiwa roh adalah produk dari menggabungkan jiwa roh dengan keterampilan jiwa, sesuatu yang biasanya hanya mungkin dilakukan dengan jiwa roh kedua atau ketiga. Itu juga akan membutuhkan jiwa roh tersebut agar sangat cocok dengan keterampilan jiwa. Meskipun jiwa roh diberikan keterampilan jiwa, dalam situasi khusus ini, jiwa bela diri pertama-tama akan memproses kekuatan yang diberikan. Keterampilan jiwa roh tidak bisa dibandingkan dengan keterampilan fusi jiwa, tetapi mereka masih jauh lebih kuat daripada keterampilan jiwa biasa. Pada saat ini, Gold Light berfungsi sebagai inti dari keterampilan jiwa ketiga Tang Wulin, Blue Silver Golden Array. Di bawah kendali Gold Light, tanaman merambat Tang Wulin dapat menyerang dengan cara yang lebih cerdas dan menampilkan kekuatan yang lebih besar. Gold Light telah benar-benar berubah sejak Tang Wulin pertama kali mendapatkannya. Awalnya jiwa roh yang rusak hanya mampu memberikan satu keterampilan jiwa yang lemah. Tetapi dengan Tang Wulin, itu tumbuh. Di bawah pengaruh garis keturunan Tang Wulin,
dan setelah menyerap banyak energi roh, itu naik dan tumbuh seperti sekarang ini. Namun, pada akhirnya, garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin paling memengaruhi Gold Light. Semua ular memiliki sedikit darah drakonik di dalamnya. Jiwa roh yang cacat seperti Gold Light memiliki darah drakonik dalam jumlah yang sangat kecil, namun garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin adalah naga tingkat puncak. Hanya menyatu dengan Tang Wulin terus-menerus mengekspos Gold Light ke garis keturunan tertinggi, secara bertahap mengubahnya seiring waktu. Wang Jinsi juga telah menerima banyak manfaat dari garis keturunan Raja Naga Emas ketika dia berkultivasi dengan Tang Wulin, tetapi transformasi Gold Light benar-benar melampaui itu. Ini terutama benar setelah Tang Wulin memecahkan segel ketiga dan menuangkan esensi darah yang tidak bisa dia tangani ke Gold Light. Tubuhnya telah tumbuh satu tingkat lagi dan sekarang memiliki kekuatan tempur yang tangguh. Arai emas Blue Silver Tang Wulin hanya menjadi seperti ini karena Gold Light awalnya tidak dapat memberi Tang Wulin 3 keterampilan jiwa. Keterampilan jiwa khusus ini muncul melalui faktor gabungan dari pengaruh garis keturunan Raja Naga Emas, cahaya emas menjadi jiwa roh 1000 tahun, dan rumput Blue Silver Tang Wulin bermutasi. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menggunakan keterampilan jiwa ini. Bukannya dia tidak ingin menggunakannya lebih awal. Dia hanya belum memahami kekuatannya, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk mengujinya sebelumnya karena dia hanya berfokus pada menempa paduan daripada mendapatkan pengalaman bertempur. Ledakan lain terdengar saat ular emas yang dibentuk oleh Blue Silver Golden Array membubarkan sambaran petir lagi. Ini membuat geram binatang guntur itu, dan memanggil petir yang berdenyut dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Detik berikutnya, ia menghantam ular raksasa itu. Sambaran petir menyambar ular itu, mengirimkan listrik melonjak ke sisik emasnya yang berkilauan dan melalui setiap tanaman rerumputan, tetapi rumput itu langsung tegak dan menyebarkan listrik ke udara. Sekarang tirai petir bertahan di sekitar ular rumput. Apa? Panduan unsur. Gu Yue ternganga. Bimbingan unsur adalah kemampuan kuat yang memungkinkan sejumlah kendali atas setiap elemen. Gu Yue tahu bahwa panduan elemen adalah kemampuan pasif dari arai emas Blue Silver. Ini berarti bahwa selama Tang Wulin tidak menghadapi serangan yang luar biasa, dia bisa mengabaikan serangan elemental menggunakan Blue Silver Golden Array. Dia bisa saja menyebarkan serangan elemental seperti debu di angin. Petir terus mengalir di udara, gemuruh ledakan memenuhi aula saat listrik membasahi rumput Blue Silver. Rentetan itu tumbuh semakin intens saat binatang petir itu terus mengamuk pada seberapa baik ular rumput itu bertahan dari serangannya. Tak lama kemudian, awan gelap menggelegar memenuhi aula, terus-menerus menghantam arai emas Blue Silver. Semua orang berdiri di dalam barisan, menatap tontonan dengan kaget. Tang Wulin sendiri tidak terkecuali. Tidak mungkin salah satu dari mereka bisa menahan kekuatan listrik seperti itu sendiri. Bahkan jika mereka semua bekerja sama, mereka harus mengeluarkan semua kekuatan mereka yang tersimpan untuk bertahan dari serangan itu, dan mungkin akan lumpuh dalam prosesnya. Binatang petir itu mengamuk dan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Setelah menyelesaikan 9 lantai dan memasuki uji coba tingkat kedua, tingkat kesulitannya meningkat. Sekarang satu-satunya kesempatan mereka untuk melewati uji coba ini adalah Tang Wulin menggunakan Blue Silver Golden Array untuk menghabiskan semua kekuatan jiwa binatang guntur itu. Namun itu tidak bisa disebut kemenangan. Gold Light terus memelototi awan badai, mendesis pembangkangannya. Petir terus membanjiri rumput Blue Silver, tetapi setiap petir yang ditarik keluar dengan panduan elemen, dan listrik terus membangun dan menyelimuti rumput. Arai secara bertahap berubah menjadi ungu biru, dan area itu benar-benar menjadi jenuh dengan energi yang berderak. Cadangan kekuatan jiwa Tang Wulin menurun dengan cepat, tetapi dibandingkan dengan binatang guntur, tingkat konsumsinya jauh lebih rendah. Jauh lebih mudah untuk mempertahankan dan menyebarkan potensi petir daripada memanggil mereka. Apa yang mengejutkannya, bagaimanapun, adalah bahwa esensi darahnya perlahan habis bersama dengan kekuatan jiwanya. Dia sekarang menyadari bahwa Blue Silver Golden Array-nya memiliki hubungan dengan garis keturunannya, yang kemungkinan besar berasal dari Gold Light yang bertindak sebagai inti dari keterampilan jiwa. Desisan Gold Light semakin keras, dan meskipun tidak ada tim Tang Wulin yang mengerti apa artinya, kesombongannya sangat jelas. Ini membuat semua orang menyadari bahwa itu mencibir pada binatang buas. Rasa menggigil merambat di punggung Xie. Bahkan jiwa roh bos memiliki dua wajah seperti dia. Bos, Gold Light bukan nama yang cocok untuk itu. Nama itu sama sekali tidak adil. Lihatlah betapa dia suka mendesis. Mengapa Anda tidak mengubah namanya menjadi Chatterbox? Petik 2.
Gu Yue memelototi Xie saat dia menamparkan bagian belakang kepalanya. Kamu adalah kotak obrolan. Sejak hari Gu Yue memukulinya, dia tidak lagi menemukan dirinya mampu mengumpulkan bahkan 1 ons pembangkangan terhadapnya. Dia menutup mulutnya dan menundukkan kepalanya karena malu. Bagaimana kalau menyebutnya Gold Song? Kata Gu Yue dengan senyum serius di wajahnya. Bukankah itu cara yang lebih baik untuk menyebutnya kotak obrolan? Tang Wulin bertanya tanpa daya. Pada saat itu, Goldlight berbalik dan berteriak pada Gu Yue. Perbedaan antara bagaimana ia menganggap binatang guntur dan Gu Yue jelas. Itu praktis menjilatnya. Lihat, itu suka namanya, kata Gu Yue, mengangguk sungguh-sungguh pada Tang Wulin. Mulai sekarang, sebut saja Gold Song. Tang Wulin mengundurkan diri. Baiklah, baiklah. Dia selalu merasa bahwa nama Goldlight terlalu sederhana. Gold Song jelas merupakan nama yang lebih menyenangkan untuk diucapkan. Kemudian selanjutnya dikenal sebagai lagu emas. Sedikit yang mereka tahu bahwa Gold Song akan menjadi nama yang dikenal dan dihormati oleh semua, begitu Tang Wulin menjadi terkenal di masa depan. Setelah penggantian nama Gold Song, rentetan petir mulai melemah. Hutan petir yang memenuhi langit semakin tipis, dan segera, wajah binatang petir itu bisa dengan jelas terlihat. Petir mengular dari tubuhnya, wajahnya dilingkari amarah dan pupilnya sekarang celah vertikal. Itu tidak lagi memanggil petir, tetapi mengumpulkan listrik ungu biru ke dalam tubuhnya. Energi volta ini sekarang memiliki sedikit emas, dan sesaat kemudian, binatang guntur itu berubah menjadi bola petir yang sangat besar. Apakah dia berhenti memedulikan hidupnya sendiri? Yuanen Yehui melangkah maju, memimpin. Hati-hati, semuanya. Gunakan jiwa Titan Giant AP Anda. Teriak Tang Wulin. MN. Yuanen Yehui mengangguk mengerti. Dia memiliki jiwa bela diri kembar sementara Yue Zhengyu hanya memiliki malaikat suci. Untuk menjaga jiwa bela diri mereka dari bentrok, dia harus beralih ke jiwa bela diri Titan Giant AP. Cincin jiwa ketiga muncul di sekitar Yuanen Yehui dan tubuhnya membengkak karena kekuatan, pakaiannya robek sampai hanya pakaian ketat dan sangat elastis yang dia kenakan di bawahnya yang tersisa. Dia meraung dan mengayunkan lengan besarnya, auranya berkobar, dan baru kemudian Tang Wulin menyadari mengapa Yuanen Yehui selalu menyamar sebagai anak laki-laki. Seorang gadis yang berubah menjadi kera raksasa Titan benar-benar bukan pemandangan yang indah. Yuanen Yehui segera mengaktifkan skill jiwa ketiganya, Diamond Titan. Itu adalah keterampilan jiwa yang tangguh yang untuk sementara waktu meningkatkan kekuatan fisiknya dengan jumlah yang tidak senonoh. Hanya dengan skill ini dia bisa benar-benar dianggap kuat saat menggunakan jiwa bela diri Titan Giant AP. Tanpa peringatan, langit melengkung sesaat, membuat penglihatan semua orang kabur. Bola petir dengan kekerasan emas melesat ke arah Gold Song. Namun, Gold Song tidak menunjukkan rasa takut dan malah menggunakan Blue Silver Golden Array dengan kekuatan penuh. Dengan jentikan ekornya, seluruh susunan menjadi lebih cerah dan untaian rumput emas terangkat ke langit. Rerumputan meliuk saat menyebar ke atas, membentuk pusaran air raksasa yang menyedot petir. Dalam pergantian peristiwa yang aneh, bola petir yang mendekat dengan cepat tiba-tiba melambat begitu Blue Silver Golden Array mengelilinginya. Dari luar, Tang Wulin dan yang lainnya bisa melihat pusaran rumput yang mengalirkan petir dari bola energi. Gu Yue menatap Blue Silver Golden Array, terlalu terkejut bahkan untuk mempersiapkan serangannya sendiri. Gold Song tidak menggunakan panduan elemen. Itu hanya berhasil ketika serangan elemen menghantamnya. Tidak, Goldlight menggunakan pengupasan elemen, sebuah bentuk panduan elemen yang lebih kuat. Elemental stripping, mata Gu Yue membelalak memikirkan itu. Pengupasan unsur adalah kemampuan yang murni dimaksudkan untuk melawan master jiwa unsur, kemampuan kontrol yang dirindukan semua master jiwa unsur. Namun, pengupasan elemen The Blue Silver Golden Array tidak sekuat aslinya. Target harus memasuki ruang lingkup array untuk mengaktifkannya. Bahkan dengan batasan itu adalah kemampuan yang kuat untuk Tang Wulin 3 cincin. Dia sekarang akan menjadi mimpi buruk bagi semua master jiwa elemental jarak jauh. Array itu bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Saat Gu Yue memikirkannya, Blue Silver Golden Array menghadapi beberapa masalah. Rerumputan Blue Silver yang dikendalikan Gold Song bisa menahan petir, tetapi untaian rumput normal tidak bisa. Petir dari binatang guntur itu membakar rumput itu menjadi hitam, untaian demi untai retak dan hancur menjadi abu. Seperti dia saat ini, Tang Wulin tidak bisa menangani sesuatu seperti binatang guntur 5.000 tahun sendirian. Dia bisa merasakan esensi darah dan kekuatan jiwanya turun dengan setiap detik yang berlalu, wajahnya menjadi pucat. Yuanen Yehui mendengus dan melangkah maju.
Dia memfokuskan kekuatannya ke kakinya dan melesatkan tubuhnya yang besar ke udara, meninju binatang guntur itu dengan skill jiwa keduanya, air cannon. Di bawah pengaruh Diamond Titan, air cannon menjadi jauh lebih tangguh. Sebuah tembakan garis putih dari tinjunya, semburan udara kental yang melesat menuju binatang buas itu seperti peluru artileri. Cangkang udara menghantam bola petir, dan gelombang kejut yang dihasilkan dari bentrokan itu mengiring suara gemuruh ke seluruh aula. Arai emas Blue Silver Tangulin gagal pada saat itu, dan garis formasi bercahaya yang mengelilingi Goldsong memudar. Dalam sekejap, Goldsong kembali ke ukuran normalnya dan meluncur ke bahunya. Pada saat yang sama, bola petir yang melemah menghilang seluruhnya dan binatang guntur itu terbang keluar darinya. Pertimbangan, Yue Zhengyu meledak dengan kekuatan suci dan menembakkan seberkas cahaya ke arah binatang guntur itu. Binatang petir itu gemetar di hadapan cahaya itu, berjuang untuk menahan pancaran pendendamnya. Tapi perlawanannya sia-sia. Itu sudah habis sampai di ambang kehancuran. Cahaya menghantam binatang guntur itu ke lantai batu, yang retak karena kekuatan benturan. Saat Yue Zhengyu memanggil cahaya suci, Xie melesat ke depan. Dia menyimpan dendam terhadap binatang itu setelah bentrokan mereka sebelumnya, dan dia tiba di binatang petir yang jatuh dalam sekejap, menyerang dengan pedang naga cahaya. Namun, tepat saat dia melakukannya, perisai cahaya terbentuk di sekitar binatang guntur itu. Belati Xie memantul dari perisai, hampir seperti baru saja menabrak dinding elastis. Kemudian, dalam kilatan cahaya yang cemerlang, binatang guntur itu menghilang. Sidang ke-11 selesai, suara elektronik itu mengumumkan. Semua orang saling memandang dengan heran. Meski telah lolos uji coba, tidak ada satupun dari mereka yang terlihat bahagia. Itu adalah uji coba yang dimenangkan dengan susah payah. Jika bukan karena arai emas Blue Silver Tangulin yang menahan dan melelahkan binatang guntur itu, mereka harus membayar harga yang jauh lebih tinggi untuk menang. Meski begitu, mereka menang, dan bisa melanjutkan pencarian jiwa roh untuk Yuanen Yehui. Yuanen Yehui memandang Tangulin. Apakah kamu bisa melanjutkan? Tentu saja. Tangulin bertemu dengan tatapannya. Sukses adalah satu hal, tetapi dia membuat janji, dan dia menepati janjinya. Apapun yang terjadi, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Sini, Su Lizhi menyerahkan roti kepada Tangulin. Hanya butuh 2 gigitan untuk menyelesaikannya. Membawa master jiwa tipe makanan benar-benar ide bagus. Dia sempurna untuk membantuku mengisi perutku. Dengan berakhirnya pertempuran, Tangulin menjadi sangat sadar betapa kosongnya perutnya. Namun, setelah melahap roti babi, dia merasa jauh lebih baik, menuntunnya untuk melihat Su Lizhi dengan tatapan panas. Jangan lihat aku seperti itu. Aku bukan perempuan, Wulin. Takut dengan cara Tangulin memandangnya, Su Lizhi buru-buru meneriakkan dan memanggil beberapa roti lagi untuknya. Yuanen Yehui melihat pertukaran ini terjadi dan meringis, lalu mengalihkan pandangannya dari kedua rakus itu ke arah pintu cahaya. Anehnya, suara elektronik itu tidak mendesak mereka untuk memasuki pintu atau memulai hitungan mundur 10 detik. Karena mereka tidak dipaksa masuk, mereka santai dan menghabiskan waktu untuk memulihkan diri. Tangulin memusatkan perhatian untuk menyerap nutrisi roti saat dia mengamati lingkungannya. Apa ada yang berubah, Gu Yue? Apakah mereka memberi kita waktu untuk istirahat sekarang? Tanya Tangulin. Gu Yue mengerutkan alisnya. Saya tidak yakin. Saya bertanya kepada guru saya tentang menara jiwa roh, tetapi dia hanya mengatakan kepada saya untuk mengalaminya sendiri dan mengetahui terlalu banyak sebelumnya akan merusaknya. Petik 2. Baiklah, kita tunggu saja dan lihat nanti. Yuanen Yehui duduk di depan pintu. Jika terjadi sesuatu, dia akan segera masuk. Hanya 10 menit kemudian suara elektronik itu terdengar lagi. Kamu punya 10 detik untuk masuk ke pintu. Seekor binatang petir ilusi kecil muncul di samping pintu, melayang di udara. Atau serap jiwa roh binatang guntur. Tangulin sebenarnya sangat menyukai binatang guntur ini. Jika dia memiliki jiwa bela diri atribut petir, dia akan mengambil kesempatan untuk mengambilnya sebagai jiwa roh keduanya. Sayangnya, baik dia maupun orang lain di timnya tidak memiliki atribut petir. Tidak ada orang selain Yuanen Yehui yang bisa menyerap jiwa roh lain saat ini. Ayo pergi, Tangulin berteriak. Kekuatan jiwanya belum banyak pulih, tetapi dengan bantuan roti, dia telah memulihkan sebagian besar esensi darahnya. Saya punya roti kacang merah, saya punya roti kacang merah. Su Lizhi meneriakkan, cincin jiwa ketiganya menyala.
Yang lain sudah berjalan menuju pintu ketika mereka mendengar nyanyiannya dan berbalik melihat sekelompok roti putih muncul di tangannya. Mereka kecil, tapi mengeluarkan aroma yang memikat. Dia menggunakan skill jiwa ketiganya. Untuk apa itu? Tang Wulin bertanya. Aku akan memberitahumu di lantai berikutnya. Sini. Masing-masing mendapat 1. Petik 2. Semua orang mengangguk sebagai konfirmasi dan berjalan melewati pintu cahaya.